Ya, kita lanjut ya. Selamat sore kita semua. Yang pertama, untuk 23 Oktober dari Dua Raja-Raja, pasal yang kedua, ayat 19 sampai 22. Jadi tema kita, jagalah kebersihan dengan ayat hafalan Yesaya 58 ayat 11. Ya, tujuan supaya Anda menceritakan kembali si teks, kemudian menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, kemudian bagaimana cara menjaga kebersihan, kemudian komitmen yang melalui ILL. Yang sebelumnya kita bacakan teksnya, Dua Raja-Raja, pasal yang kedua, ayat 19 sampai 22. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti Tuhan kulihat. Tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Keterangan, kisah ini terjadi pada awal pelayanan Nabi Elisa yang menggantikan Nabi Elia, yakni di kota Jericho. Penduduk Jericho mengatakan bahwa kota itu sebenarnya adalah di lokasi yang baik, tetapi kekurangannya airnya tidak baik dan sering ada keguguran bayi di sana. Kota Jericho seperti kena kutuk yang mengingatkan kita pada peristiwa penyerangan Jericho pada zaman Yosua. Elisa sebagai nabi Tuhan kemudian membuat mujizat melalui garam dalam pinggan yang dilemparkan ke mata air Jericho, yang kemudian menyehatkan air di sana. Tetapi satu hal yang ditekankan Elisa adalah mujizat itu bukan dari dia, melainkan dari Tuhan sendiri yang bekerja melalui dirinya. Yang berikut, berkurangnya kebersihan air berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan. Jadi persoalan yang dihadapi oleh penduduk Jericho yakni ancaman penyakit atau ancaman kematian. Lalu dengan menggunakan garam sebagai akta penyucian, Elisa meminta Tuhan menyehatkan air tersebut dan kemudian air itu menjadi sumber air bagi kehidupan umat. Air memang sangat dibutuhkan oleh manusia, dan tanpa air tidak ada makhluk yang hidup yang dapat bertahan hidup. Saat ini di beberapa tempat orang mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Tentu hal ini dapat disebabkan karena satu, kemarau yang berkepanjangan, selanjutnya mungkin perilaku manusia yang merusak sumber mata air, di antaranya penebangan pohon, kemudian penggunaan zat kimia dalam penembangan liar, tapi juga kecenderungan manusia yang membuang sampah sembarangan sehingga air tercemar. Padahal tanggung jawab manusia adalah menjaga dan merawat air untuk menyelamatkan kehidupan segala makhluk. Ya, refleksi, bagaimana kaitannya dengan hidup kita sekarang? Kata garam yang Elisa pakai untuk mentahirkan atau menyehatkan air di Jericho mengingatkan kita juga akan perkataan Yesus bahwa kita adalah garam dunia. Jadi kehadiran kita seharusnya memberikan rasa dan menyehatkan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan boleh juga berkarya melalui kita, melalui gerejanya, bahkan melalui anak sekolah minggu, ya, untuk hadir membawa berkat di tengah-tengah situasi saat ini dengan memelihara lingkungan hidup, menjaga kebersihan lingkungan rumah, sehingga menjadi contoh bagi orang lain. Dari ayat hafalan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ya, ini beberapa poin yang boleh saya sebutkan. Tentu nanti kita diskusikan bagaimana kita menjabarkannya untuk anak sekolah minggu. Sebenarnya bukan hal yang baru ya. Tentunya bagaimana kita menjaga kebersihan bahwa itu juga adalah perintah Tuhan. Nah, yang pasti memang seperti kita sudah baca tadi, apa terjadi di Jericho, ya, dampaknya bagi kehidupan. Artinya
Nah, kenapa Tuhan memakai Elisa? Artinya Tuhan menginginkan kehidupan di Yeriko. Artinya persoalan air seperti saya katakan tadi itu persoalan yang urgen dan itu menjadi hal yang pokok dalam kehidupan sehingga Tuhan hadir. Tentu di aplikasi seperti saya tuliskan tadi ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita dan juga menjadi tugas tanggung jawab anak-anak sekolah minggu, artinya dimulai sejak dari dini, ya. Artinya kita pahami seperti ini. Tuhan tetap berkarya melalui kita. Ya, artinya kita dan juga anak sekolah minggu dipakai oleh Tuhan untuk memelihara lingkungan hidup, bahkan untuk memelihara kebersihan, ya. Sebagaimana tuntutan daripada topik mingguan kita. Ya, bagaimana kita dan juga anak sekolah minggu senantiasa menjaga kebersihan, tentu dimulai dari hal yang kecil. Ya mungkin untuk praktek ya di gereja mungkin ya mengumpulkan sampah yang terkecil sekalipun, nah itu sudah menjadi langkah awal untuk memberikan pemahaman nantinya supaya anak sekolah minggu juga senantiasa hadir untuk menjaga lingkungan dan juga untuk menjaga kebersihan mulai dari rumah, lingkungan di gereja, di sekolah, dan di mana juga mereka berada. Nah, itu yang pertama, kita lanjut dulu ya Bang ya. Ya untuk yang kedua, 30, ya untuk tanggal 30, Yeremia 29 ayat 7. Ya, tema kita kenyamanan rumah. Ayat hafalan Yeremia 29 ayat 7. Tujuan supaya anak dapat menjelaskan pengertian nas, kemudian menyebutkan kriteria tempat tinggal yang nyaman, kemudian mendaftarkan usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kenyamanan rumah. Ya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, keterangan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia yaitu usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi teks ini dinyatakan pada saat umat Tuhan atau Israel berada dalam pembuangan di Babel atau Babilonia, di mana pada saat itu Nebukadnezar yang menjadi raja. Jadi orang Israel terjajah, namun mereka diminta untuk mendoakan kota di mana mereka tinggal. Artinya bukan saja demi kesejahteraan kota tersebut, namun termasuk kesejahteraan umat Allah atau umat Israel yang tinggal di kota tersebut, ya di kota Babel. Mengapa Tuhan memakai Yeremia untuk menyampaikan maksud kehendaknya bagi umat Tuhan yang berada di pembuangan Babel? Ini beberapa hal mau dinyatakan di tengah-tengah kita. Yang pertama, Tuhan mau orang percaya mengusahakan kesejahteraan di mana ia tinggal. Hidup sebagai orang terjajah memang tidak menyenangkan. Namun dalam keadaan apapun sebagai orang percaya adalah tidaklah bijak ya jika tidak menunjukkan kehidupan yang berkenan kepada Allah atau kepada Tuhan. Suasana yang tidak menyenangkan bukan alasan untuk hidup dalam damai sejahtera. Artinya baik dalam keadaan merdeka, dalam keadaan terjajah, umat Tuhan harus hidup dalam damai dan sejahtera. Jadi orang percaya tidak bisa berubah kasih setianya pada Tuhan hanya karena suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Yang prinsip hidup yang harus nyata dalam diri setiap orang percaya kepada Tuhan. Dan kehidupan dalam damai sejahtera adalah hal yang patut ya dan yang harus nyata kelihatan. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan yang harus direnungkan secara serius, yaitu usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Artinya ada upaya yang harus dilakukan yang tentunya ketika keadaan tidak memungkinkan. Jadi harus tetap dinyatakan. Kesejahteraan ataupun shalom merupakan suatu keadaan yang begitu indah dan harus tercipta suasana yang demikian dalam kehidupan orang percaya. Untuk mencapai keadaan itu ada kata usahakanlah yang berarti mengupayakan keadaan damai sejahtera itu nyata dalam kehidupan kesehari. Kemudian hal yang kedua, orang percaya akan
di mana dia tinggal. Salah satu bangsa yang kuat kehidupan duanya adalah Israel. Dan dalam Alkitab, Yeremia ada perintah untuk berdoa. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya, artinya kesejahteraan kota tersebut, adalah juga kesejahteraanmu. Kehendak Tuhan bagi umatnya adalah mendoakan kota ditinggal, karena hal itu menyangkut kesejahteraan umat itu sendiri. Dalam pandangan umum adalah ya, jadi kita lakukan hari Minggu ya berdoa untuk bangsa dan negara. Untuk dua sabda diungkapkan di dalam Kejadian 33, yakni ketika Abraham berdoa bagi Sodom yang akan dihancurkan Tuhan karena dosa-dosanya. Berdoa untuk keselamatan kota itu karena ada Lot kerabatnya. Berdoa bagi Sodom berarti peduli dengan keselamatan kota itu, di mana ada sejumlah orang yang tinggal di dalamnya. Mendoakan kota di mana seseorang tinggal berarti menunjukkan kepedulian bagi sesama. Tentunya sangat baik untuk diterapkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Nabi Yeremia mengajak orang Israel yang berada di pembuangan untuk bersyafaat bagi kesejahteraan kota di mana mereka tinggal, sebab kesejahteraan kota itu, kesejahteraan Babel, akan menjadi bagian kehidupan warganya. Dalam konteks masa kini, orang Kristen diharapkan untuk memiliki beban yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Yeremia, yaitu mendoakan kota di mana kita tinggal. Renungan kesimpulan, dalam keadaan yang tidak menentu ini, orang percaya diminta untuk tetap mengusahakan kesejahteraan atau kedamaian bagi dirinya dan lingkungan di sekitarnya. Artinya ia harus menjadi pelaku damai sejahtera. Demikian juga dengan perintah berdoalah, di mana rasa kebergantungan kepada Tuhan harus terus nyata dalam setiap diri orang percaya. Mengupayakan kesejahteraan atau kedamaian dan berdoa adalah langkah yang tepat dalam menyikapi keadaan di mana kita tinggal. Saatnya bagi setiap orang percaya untuk berdoa bagi tempat tinggalnya, daerahnya, dan juga negaranya. Dalam keadaan itu, firman Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap orang percaya, yaitu usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi hafalannya juga sama, ya, bagaimana dinyatakan dalam renungan. Nah, itulah beberapa hal yang boleh disampaikan tentang hal kenyamanan. Ya, ternyata kenyamanan itu, kalau Jeremy mengatakan, kuncinya adalah bagaimana ketika umat mau berdoa kepada Tuhan, ya, mendoakan tempat di mana kita berada. Artinya kenyamanan rumah ya, tidak ditentukan oleh gedungnya. Ya, jadi gereja juga tidak ditentukan oleh gedungnya, tapi ditentukan orangnya, ya, menjaga kenyamanan dan juga mau berdoa ya untuk daerah, untuk jika kita mengajari anak-anak kita anak sekolah minggu ketika di rumah ya, bangun pagi berdoa, mau tidur berdoa, bahkan keluar dari rumah juga berdoa. Tujuannya adalah supaya kita ya, ataupun supaya anak kita mendapatkan kenyamanan ya, jadi kenyamanan di rumah, bahkan kenyamanan di mana-mana ya. Kalau dilakukan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang ya. So, mungkin yang boleh saya sebutkan dari dua bahan kita untuk pembelajaran sekolah minggu untuk tanggal 23 dan untuk tanggal 30. Serahkan kepada moderator, kita boleh diskusi bagaimana kita menyampaikannya kepada anak-anak kita anak sekolah minggu dari kelas kecil sampai kelas besar. Oke, silakan Kak Natali. Terima kasih Bapak Pendeta untuk penjelasannya, dan juga untuk Kakak Abang, silakan yang akan memberi sharingnya atau mau berbagi bagaimana untuk kelas besar atau kelas kecil, baik itu yang apa untuk tanggal 23 atau tanggal 30, silakan Kakak Abang.
yang akan bertugas di minggu depan atau yang tidak bertugas juga tidak apa-apa. Bisa juga memberi sharing atau tanggapan atau pendapat-pendapatnya, dipersilakan. Silakan, Kak. Kakak-kakak dari Pamulangkin atau dari Ya, boleh deh, Kak. silakan. Saya nggak ini sih, nggak ngajar di hari Minggu, tapi mungkin topik yang untuk tanggal 23 Oktober sepertinya sudah biasa ya kita menyampaikan ke anak-anak. Tapi kalau tadi dilihat dari yang disampaikan Pak Pendeta mungkin masukan aja ya Pak Pendeta. Kita juga bisa mungkin sampaikan akibat dari seperti yang disampaikan dalam firman ayat tadi 2 Raja-Raja 2 ini kan akibat air yang tidak baik lagi mengakibatkan adanya keguguran gitu kan. Mungkin ini juga bisa ditekankan buat adik-adik gitu, adik-adik kecil atau yang kecil lah. Kalau yang besar mungkin mereka kita ingatkan ya. Kalau anak-anak kelas A, kalau kita bilang yang SD kelas 1 ke bawah itu mungkin kita bisa tekankan bahwa akibat dari tidak menjaga kebersihan bisa adik-adik jadi kena sakit perut, nah ataupun nanti akibat tidak jaga kebersihan lalat bisa banyak datang ke rumah gitu kan, atau sakit kulit atau apa, mungkin itu bisa ditekankan juga. Mungkin ya Pak Pendeta dari Nats ini kan ada yang sakit, ada akibat dari kenapa air itu mengakibatkan ada keguguran gitu kan. Ini mungkin bisa juga disampaikan, ditambahkan buat adik-adiknya yang di kelas A. Itu aja sih Kak, makasih. Ya, terima kasih Kak Lisbeth. Ada lagi dari kakak-kakak yang lain? Saya tidak bisa lihat kalau tidak buka kamera. Dari Cijantung ada yang akan bertugas minggu depan atau minggu selanjutnya, atau yang tidak bertugas juga boleh. Dari Cikoko? Aku ada sedikit, Kak. Ya, Kak, silakan. Kayaknya saya ada sedikit yang perlu saya tanya, apa sih hubungannya dengan keguguran bayi dengan jagalah kebersihan gitu loh. Kayaknya kalau nanti kan kita umpamanya ya, saya juga nggak tahu mengajar nanti di kelas berapa Pak, nggak ngerti berapa. Pastikan kalau kita mengajar di kelas 3 lah atau kelas 4 gitu umpamanya kan. Maksudnya keguguran bayi bagaimana, kalau umpamanya ditanya anak-anak kan, anak-anak sekarang ini harus ini loh, ada jeli gitu kan. Keguguran bayi bagaimana Kak, umpamanya tanyakan. Apa sih kira-kira hubungannya keguguran bayi yang seperti apa dengan jagalah kebersihan, topik kita ini. Saya juga udah baca tapi kok kayaknya agak-agak menyimpang gitu loh. Saya kurang paham juga sebenarnya nanti gimana kita mau menyampaikan keguguran bayi itu. Adalah kebersihannya ini ya, kalau jaga kebersihan sih ini sih gampang kita menyampaikannya. Anak-anak jaga kebersihan seperti kemarin kan, buanglah sampah tempatnya, jaga kebersihannya, peliharalah lingkungannya gitu kan. Tapi dengan keguguran bayinya ini jawabnya ambillah sebuah pinggan. Nah, tuh kita harus hati-hati kita memberikan kepada anak-anak kita ini nih. Kalau pas nanti dibaca ini umpamanya kan, ambillah sebuah pinggan. Anak-anak kan nggak tahu pinggan, kan hanya piring. Pinggan baru bagiku, taruhlah garam. Nah, kalau kita bilang garam untuk apa, Kak? Seperti itu loh. Apakah ini merupakan tanda atau penyangkal? Garam ya di sekeliling rumah kita ini, di sekeliling rumah kita kan apalagi ini kan sekarang musim hujan. Ada
kita aurin aja itu garam, bukannya ada papanya. Saya suka itu. Saya aurin itu garam di pinggir rumah karena suka ada ini. Itu aja sebenarnya. Tapi ini, aduh mau anion keguguran, jagalah kebersihan. Nah, kalau pemainnya nanti saya mau menceritakan kepada anak yang dia di kelas itu, seperti itu menceritakan jaga kebersihan lah ini, udah biasalah gitu loh. Saya membaca ini, keguguran bayi ini nih, apa sih Tuhan memenuhi pendeta keguguran bayi ini dengan jaga kebersihan ini. Kalau hanya untuk menceritakan jaga kebersihan, bisa lah. Ini hidup enggak? Enggak bisa ya? Itu ada yang mau tanya dulu. Nanti kalau ada lagi yang dijelaskan nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih, Nak. Apakah Bapak Pendeta akan langsung menanggapi? Ya, boleh langsung ya. Ya, silakan Bapak Pendeta. Ya, tadi sudah dijelaskan Pak Nisbet ya. Artinya memang akibat dari tidak memelihara lingkungan, dalam hal ini kebersihan ya, jadi secara spesifik air ya, Riko. Artinya karena air itu tidak sehat, ya, artinya akibatnya akibat kematian ya. Jadi hanya penyakit. Ini itu keguguran bayi, artinya bagi seorang ibu hamil ya yang itu pasti akan mengganggu jabang bayi dan menyebabkan kematian. Kota ini baik, tetapi airnya tidak baik. Ini sering ada keguguran. Ya, jadi itu akibat dari air yang tidak bersih. Selanjutnya itulah proses yang dilakukan oleh Tuhan melalui Elisa. Jadi dilakukan oleh Tuhan inginkan keselamatan di negeri itu. Akan disebutkan demikian air itu menjadi sehat. Ya, jadi air yang sehat akan mendatangkan kesehatan juga ya bagi penduduk di dalamnya atau bagi orang yang mengkonsumsi air tersebut. Jadi Bani Inang ini inilah akibat tidak menjaga kebersihan, terutama kebersihan air. Artinya itu harus dinyatakan kepada anak-anak kita. Ya mungkin Jakarta ini salah satu ya. Ya Jakarta salah satu yang tidak menjaga kebersihan air. Ya, tadi kalau di Jakarta barangkali kesadaran ya, kesadaran manusianya membuang sampah sembarangan. Mungkin kalau salah 2 tahun lalu sudah pernah di topik kita ya, kita bandingkan dengan negara-negara maju. Negara maju, ya air itu menjadi kita katakan menjadi alat transportasi, ya bahkan di beberapa negara air yang mengalir di kota saja bisa diminum. Tapi di Jakarta jangan akan diminum ya. Untuk mandi pun kita nggak berani. Udah ya, yang kedua ya. Itu kan sebenarnya bagus ya kalau dikelola. Kalimalang itu. Jakarta tidak akan macet. Ya, kalau airnya dikelola dengan bagus. Jadi katanya Jakarta memang ya tidak mengelola air dengan baik. Jadi tidak untuk kesehatan. Ya, kita lihat kan Jakarta titiknya ya hampir segede manusia. Jadi itu saja. Dan memang pasti akan mendatangkan penyakit. Memang dikatakan di dalam tes kita yakni keguguran bayi itu salah satu ya. Ini yang boleh saya sebutkan untuk Inang Arosen ya. Jadi akibat tidak menjaga kebersihan air dalam konteks kita. Tali mungkin yang boleh saya sebutkan. Yang Bapak Pendeta katakan memang Sedikit lagi Kak, sorry. ya silakan. Aku belum kena. Masih kurang. Nah, gini, kita di Kota Jakarta memang airnya kotor. Kenapa sampai kotor? Itu akibat ulah manusia seperti yang kemarin
sampah kotor, kan ada sebab akibatnya. Jadi yang saya maksudkan supaya lebih kayak kurang mengenai banget itu kan, apakah perlu kita sebutkan ada ini keguguran bayi ini kepada anak? Kenapa kok terjadi seperti itu? Ya itu akibatnya ini akibatnya manusia kotor ini, jadi menimbulkan penyakit. Tapi kok sasarannya kok ke sana gitu loh. Nah, perlukah itu kita angkat persoalan sebab akibat itu terjadi keguguran bayi akibat ulah manusia yang airnya kotor? Jadi ada sebabnya, ada akibatnya gitu. Perlu nggak itu kita angkat atau kita abaikan aja, nggak usah kita sebutkan tadi itu mengenai keguguran bayi? Toh ya memang anak-anak udah tahu akibatnya, yang misalnya di air yang kotor, pastilah di sana mau banyak penyakit gitu. Pasti anak-anak disuruh pegang aja udah nggak mau. Kalau itu pasti anak-anak udah ngerti, apalagi dia yang kelas besar. Kalau anak kecil mungkin dia yang masih kelas-kelas di A mungkin dia nggak paham kan. Tapi kalau dia di kelas B, kelas 4 SD, kelas 5, kelas bahkan sampai ke yang remaja, dia kan apakah perlu kita sebutkan itu yang keguguran bayi itu seperti apa, berakibat seperti itu. Makasih. Nah, terima kasih. Apa langsung ditanggapi Pak Pendeta? Ya, untuk kelas kecil mungkin contoh yang lain ya, tapi untuk kelas besar saya rasa bisa ya. Ya, karena mereka juga sudah belajar di sekolah kok, ya, untuk kelas besar. Ini kan saya katakan tadi kan salah satu, seperti dikatakan oleh Kalisbeth tadi ya, ini kan salah satu. Sesuai dengan konteks kita ya, konteks di Jericho. Nah, itu sebenarnya ya. Dan masih banyak hal yang lain. Ya, itu mungkin ya. Makasih. Oke, makasih. Lanjut. Mungkin ada kakak abang yang lain yang membahas yang untuk tanggal 30 juga bisa. Kalau bercerita tentang air kotor, menurut pengalaman kita, ya mungkin kita juga pernah punya pengalaman itu. Ya kalau kami di Pontianak dulu, kalau di sana karena di pesisir Pontianak itu airnya itu air pasang surut, jadi kalau air di sana tidak ada air sumur. Dan orang di sana mengandalkan air hujan. Jadi yang dikonsumsi, yang diminum, yang untuk masak, untuk cuci pakaian yang putih, itu pakai air hujan. Jadi kalau pas musim kemarau itu akan kesulitan. Jadi kalau musim kemarau, banyak yang menderita diare karena tidak ada air bersih. Mereka pakai air kolam juga tidak tidak bersih. Jadi kalau sudah musim kemarau, daerah sekitar kami itu di sana memang sudah berlangganan, sudah pasti itu sakitnya diare. Itu akibat dari air tidak bersih. Karena memang situasinya tidak ada air bersih. Ya kalau sekarang udah enak, sudah ada air galon. Kalau dulu tidak ada. Jadi di sana orang juga masih konsumsi air. Untuk air minum masih sebagian besar masih mengkonsumsi air hujan. Silakan Kakak Abang. Untuk pembahasan yang tanggal 30 juga untuk temanya kenyamanan rumah. Mungkin ada yang mau share. Silakan. Kalau tadi kan tentang kebersihan. Tema-tema kita dari awal itu sudah banyak tentang lingkungan hidup. Mungkin ya karena memang tidak hanya di sekolah aja kita belajar untuk melestarikan lingkungan kita, untuk menjaga lingkungan kita, tapi di dalam gereja-gereja pun kita juga tetap harus menerapkan untuk menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, terutama saat acara-acara yang seperti yang minggu-minggu lalu sudah dibahas, bagaimana kita bersama menjaga kebersihan untuk menerapkan kepada anak-anak, tidak membuang sampah sembarangan, dikala saat event-event kita tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga lingkungan kita tetap bersih saat kita meninggalkan tempat acara kita. Dan itu juga perlu kita untuk menghimbau kepada adik-adik sekolah minggu,
kita tetap terus ingatkan karena memang itulah yang sehari-hari yang perlu kita ajarkan kepada adik-adik sekolah minggu yang berhubungan dengan memang tema-tema kita mengarah ke sana. Untuk tema yang selanjutnya silakan Kakak Abang, mungkin ada dari Cijantung, dari Kebayoran, dari Pamulang, dan dari Cikoko, silakan Kakak Abang. Dari Kebayoran sedikit menambahkan dan ya mau menanyakan juga ya. Kebetulan saya mengajar di kelas besar nanti tanggal 23. Jadi ya buat Kakak Abang mungkin apa sih yang bisa kita lakukan, aktivitas yang bisa dilakukan di dalam kelas dalam sesuai dengan tema kita ini adalah menjaga kebersihan ya. Kalau untuk menjaga kebersihan ini mungkin adik-adik sudah bisa melihat dari lingkungan di gereja ya. Jadi gereja juga sudah memfasilitasi ada tempat sampah, ada tempat cuci tangan. Jadi di masa pandemi ini kan kita lebih concern di masalah kesehatan. Jadi mungkin yang bisa kita mau garis besarkan bagaimana kebersihan itu menjadi karakter mereka dan karakter mereka setelah setelah mereka mendengarkan firman Tuhan ini, jadi mereka bisa terapkan seperti di rumah, di gereja maupun di sekolah gitu. Jadi dan berrelate juga dengan karakter dari bulan Oktober ini adalah karakter semangat. Jadi kalau memang kita mempunyai lingkungan yang bersih, kita sudah difasilitasi, jadi kita ada semangat untuk untuk lebih menjaga lingkungan kita. Jadi mungkin saya yakin Kakak Abang bisa lah memberikan contoh di sekitar kita, di sekitar lingkungan gereja nanti pas sedang berfirman Tuhan ya, menjabarkan tentang kebersihan. Tapi mungkin kita bisa share di sini apa sih yang kita bisa lakukan bersama-sama di gereja nanti setelah firman Tuhan itu kita jabarkan gitu. Saya belum ada kepikiran nih, jadi mungkin kita bisa share untuk aktivitas di tanggal 23. Terima kasih. Terima kasih Kak Ruth. Apa langsung ditanggapi Pak Pendeta? Oh, itu dari kita ya, itu dari kita untuk kita. Terutama yang mengajar untuk kelas kecil, untuk kelas besar, apa kira-kira contoh yang boleh kita sebutkan? Memang beberapa tadi sudah disebutkan Kak Ruth ya. Jadi memang ada juga kendala ya untuk sekarang ini. Kalau udah dapat tugas gereja, mungkin lihat lagi mau dibersihkan. Ini dengan dulu ya. Jadi sekolah minggu memang mau dimulai ibadah juga sudah nyaman, ya. Selesai ibadah juga sudah ada yang mengamankan. Nah, jadi dengan dulu ya. Jadi kalau kita dulu sekolah minggu itu wajib, ya. Bahkan dipaksa untuk setiap orang harus pegang sampah. Terkadang sampahnya dibagi, ya dalam hal kebersihan ya. Tapi itu sekarang mungkin di gereja kita, seperti katakan tadi, kalau sudah dapat tugas, ya perlu juga mungkin ya di rumah. Ya. Suaranya Pak Pendeta. Di mute. Iya, kan itu dia ya. Jadi nggak hanya persoalan air ya, walaupun itu salah satunya. Karena memang ya air itu kan hal pokok, sehingga diangkat dari peristiwa di Jericho ya. Jadi air memang segalanya, kebutuhan semuanya.
Ya, mungkin kita boleh saling berbagi, teman-teman punya cerita. Nah, silakan dari Cikoko. Untuk aktivitas mungkin bisa kita seperti yang kemarin-kemarin ini kan masih berhubungannya apa namanya topik yang kita bawakan setiap minggu. Mungkin kalau belum bukan ini mungkin bisa kita sampaikan ke anak remaja buat tempat sampah, Kak. Bisa mungkin dari kardus kita buat tempat sampah atau apa. Jadi aktivitas mereka mungkin besok bawa kardus gitu kan. Nanti sama-sama kita buat tempat sampah. Bisa juga Kak buat tempat sampah. Ya. Thank you, Kak Lisbeth. Atau bisa juga saat habis kebaktian sekolah minggu, kita mengingatkan untuk adik-adik, coba lihat ruangannya, lihat sekitar kamu duduk, apakah ada sampah, mari kita bersihkan, buang ke tempat sampah. Jadi untuk mengajarkan adik-adik juga jangan dia berpikir itu kan bukan sampah aku udah mau buang gitu kan, suka ada yang begitu biasanya kan, bukan aku kok yang buang itu, jadi bukan tugas aku. Jadi bisa juga kita ajak mereka untuk mari sebelum kita akhiri, mari kalau ada sampah di sekitar kita, mari kita buang ke tong sampah. Entah tidak mesti itu sampah siapa, tidak kita ini kan, yang penting pokoknya kita sama-sama menjaga kebersihan ruangan kita. Itu sih bisa juga, Kak. Ya, Kak. Terima kasih. Ya, Kak. Iya. Kak Ruth. Ini ada tambahan lain? Yang untuk tanggal 30 belum ada? Belum ada yang ini? Kalau untuk tanggal 30 mungkin buat anak kecil kayaknya masih belum susah ya menerapkan bagaimana apa namanya dengan topik apa tadi kenyamanan ya kan. Gimana bilang ke anak kecil menyampaikannya ke anak kecil kenyamanan rumah, mungkin kalau sama anak kelas besar kan kita bisa sebutkan menurut adik-adik kenyamanan rumah itu bagaimana kan, kita bisa tanyakan ke mereka menurut mereka bagaimana, mungkin nanti bisa kita arahkan kenyamanan rumah itu mungkin ya paling enggak dimulai dari kamarnya sendiri harus bersih, harus rapi ya kan. Kalau kakak besar, kalau ada kelas kecil ini gimana ya Kak, mungkin ada ide gimana menyampaikan kenyamanan rumah gitu. Yang dipahami anak kecil itu dengan kenyamanan rumah itu yang bagaimana ya? Ada mamanya, Kak. Ada mamanya pasti nyaman. Iya. Jangan sering menangis supaya terganggu orang lain kan gitu. Iya. Jangan berantem biar Ya karena satu orang menangis juga di sekolah minggu kan mengganggu sama yang lain ya. Iya. Kan nggak nyaman. Ya, mengganggu banget. Iya, satu orang lari-lari mengganggu. Ya, itu aja mungkin ya. Kadang-kadang kan anak-anak mungkin nggak tahu ya, dikirain ya dia keluar masuk, padahal itu mengganggu. Nah, bisa juga. Iya, baik Pak Pendeta.
Atau belajar juga berdoa untuk temannya ya. Kalau sudah anak-anak kecil juga kan yang sudah biasa berdoa, belajar untuk mendoakan temannya lah, satu orang, atau mendoakan papanya, mamanya mungkin pasti ya. Ini kan termasuk ini berdoa untuk karena kalau konteks sebenarnya kan itu termasuk juga berdoa untuk musuh ya. Bagaimana orang Israel diajak berdoa untuk Babel kan, supaya mereka nyaman. Artinya kenyamanan orang, kenyamanan kita, itu kira-kira ya. Ya kali sebet ya, kan itu kenyamanan orang, kenyamanan kita. Kan itu disuruh Yeremia, berdoa untuk kotamu, berdoa untuk yang menindas ya. Mereka itu tertindas di Babel, tapi disuruh berdoa untuk kota itu. Jadi jangan hanya gimana mengeluh ya. Di Indonesia ini juga perlu itu. Jangan kita yang mengeluh kan, hanya mengeluh naik BBM ya. Kalau kebersihan misalnya mengeluh, dia pertanyaan pernah nggak kita mendoakannya, kan itu. Ya, Pak Pendeta, mungkin bisa disampaikan ya ke anak-anak bahwa supaya nyaman, ya gimana ya, dia juga harus mendoakan teman-teman yang buat dia tidak nyaman gitu ya, yang suka mengganggu dia gitu ya. Jangan hanya mengadu kan. Ya, jangan ngadu tapi doakan. Ya, Ya Tuhan, maafkan istilah jangan hanya mengadu, gimana kami ini Tuhan. Ya. Sama Tuhan. Lalu Tuhan katakan, ya, supaya kamu nyaman, doakan Babel itu ya. ya Kak. Iya ya. Makasih Kak Fani, makasih Kak Dina, masukannya juga di chat tadi ada. Ya bisa juga sih merapikan mainan sama buku ya. Makasih Pak Pendeta. Kurang bisa baca chat ini soalnya pakai HP. Iya, bangun tidur lipat selimut. Ya Kak Dina ya. Kan kamar sendiri. Ya dari awal. Dari hal-hal pribadi, misalnya habis minum, taruh gelasnya dengan benar. Ada yang lain? Atau kita akhiri? Mau diakhiri apa Pendeta? Kalau tidak ada yang bertanya, nggak ada yang share. Ditanya kedua dulu kan. Nah, Bagaimana? Soalnya pakai kedua sambil makan. Kita belum makan, pakai kedua sambil makan kan? Enggak, aku makan buah ini Pak Pendeta, makan pepaya ini. Tadi aku dari kebun, bukan makan. Jadi maaf aja lah sambil dengar makan pepaya bukan makan nasi. Yang lain ayo dong, hidup dong, ayo. Yang ini. Masa pada diam semua? Gara-gara hujan kali Pak Pendeta. Bukan. Aku takutnya ini sermon pakai Zoom, jadi nonton sermon gitu loh. Sermon. Yang ditonton sinetron, ditontonnya bola, berita. Nonton sinetron. Oke, kalau nggak ada ya, ini ada juga nih bilang sekali-sekali offline ya, kita bikin juga offline, bisa datang nggak? Oke, mungkin udah pada ngerti semua ya, karena dari 3 minggu berturut-turut masalah ini ya, masalah apa namanya? Masalah Kan Bang. Ya, lingkungan kotor apa? Kayaknya hampir 1 bulan ini lingkungan semua ya. Ya. Nah, binatang gitu loh. Jadi mungkin udah pada ngerti, udah pada baca-baca di buku-buku juga udah persiapan namanya juga GSM kan lebih banyak persiapan GSM daripada yang lain-lain gitu. Mungkin udah pada ngerti. Tapi aku nggak pernah ini Lewinri Armawan Saragi ini fotonya aja kelihatan, nggak pernah kulihat wajah aslinya. Sorry Bang, aku lagi di jalan, sorry. Oke lah. Iya, tapi nggak dengerin. Udah lama kami satu mini sama Lewinri ini. Bang,
boleh usul nggak Bang? Ya, silakan. Kalau sermon resort gini, kalau boleh dibikin jemaatnya biar tahu. Usul ya, makasih. Sebenarnya itu udah lama Udah itu di lama. sampingnya dibikin. Itu kayak punya saya kan, ada Cikoko, tapi lama CJT. kelamaan, Ya, Cuma sebagian yang ada. Natalin yang ada, Cijantung yang lain nggak ada. lama kelamaan hilang Iya. gitu ya. Oke lah, lain kali ya, lain kali kita buat. Oke, kalau nggak ada lagi gimana? Masih ada lagi? Oke, kalau memang nggak ada lagi, Kak Natali ditutup aja ininya lagunya supaya penutup dipimpin oleh Pak Keluarga Pendeta. Tuhan. Oh, sebelum ditutup saya mau minta ini untuk pembinaan tanggal 5 November. Itu pembinaan di distrik 7 itu bagus sekali ininya pembicaranya. Mohon untuk kalau Cikoko sudah mendaftar ada 13 atau 14 orang. Dari Kebayoran, dari Pemulang, dari Cijantung silakan cepat-cepat ya. Karena saya batasi orangnya. Saya batasi sampai dengan 250 orang maksimum. Karena kapasitas gereja Cikoko itu 250, sebenarnya bisa 300, tapi karena kondisi masih ini, sebenarnya tadi saya mau bikin 200, tapi banyak yang minta lebih 250. Jadi ini saya mohon untuk Kebayoran, Pemulang, sama Cijantung cepat-cepat, karena sudah banyak ya, sudah ratusan yang mendaftar ke saya. Jadi kalau saya tutup dari Cijantung, dari Pemulang, dari Kebayoran nggak masuk, kasihan dong. Masa saya yang merelakan nggak ikut kalian, gitu loh. Ya jadi tolonglah pembinaan ini bagus sekali ya. Kita ada 5 pembicara nanti. Kita mulai jam 8.30 sampai jam 4 sore. Di gereja Cikoko kita siapkan makan siang dan snack. Ya, jadi pembinaan ini diikuti oleh GSM. Kita minta kontribusi per orang 50.000. Jadi mungkin per jemaat bisa lah mengatasi kayak Cikoko berangkat 14 orang, jemaatnya yang membayar gitu. Jadi yang lain atau perorangan juga boleh, bayar 50.000 per orang boleh. Jadi udah banyak yang mendaftar ke saya. Saya belum dimasukin di grup-grup itu ya, grup distrik. Jadi takutnya nanti saya hanya batasi sampai 250. Jadi mohon yang untuk kalau Cikoko udah masuk ke saya. Udah masuk, itu ada 13 orang atau 14 orang yang mendaftar. Dari Cikarang, dari Cikarang ada, dari apa tuh, ada sekali yang daftar 9 orang, jadi ini satu jemaat bisa 9-10 orang. Nah itu jadi kita dari Resort Cikoko jangan kalah lah. Ya ini kita tuan rumah Cikoko, ya banyak-banyaklah kita mendaftar. Oke, silakan Kak Natali dilanjut. Cijantung daftar semua, Kebayoran daftar semua, langsung aja daftar semua.